Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa Ekonomi Syariah semester 2. Kali ini akan saya terangkan mengenai teknis perkuliahan dari mata kuliah Matematika Ekonomi, di mana pada pertemuan pertama ini saya agendakan untuk daring dulu, untuk online, karena materinya yang cukup mudah, karena kita hanya akan membahas tentang kontrak belajar, tentang sistem perkuliahan, serta RPS atau rancangan pembelajaran selama 1 semester. Itu nanti kita membahas apa saja, detailnya seperti apa, itu yang akan kita bahas hari ini. Sebelumnya, untuk mengawali matematika ekonomi ini, perkenalkan, nama saya Najib Mubarok. Saya lulusan sarjana matematika S2 matematika, di mana kali ini saya akan membahas mengenai matematika ekonomi. Matematika ekonomi tentang mata kuliahnya dulu yang pertama. Jadi mata kuliah matematika ekonomi itu memiliki capaian pembelajaran mata kuliah atau capaian pembelajarannya. Itu di sini setidaknya ada 2 golongan besar. Yang pertama tentu saja pemahaman mengenai konsepnya. Jadi kemampuan untuk memahami konsep-konsep yang ada di dalam matematika, di mana konsep tersebut adalah konsep-konsep yang nanti bisa diaplikasikan di dalam dunia ekonomi. Lalu yang selanjutnya tentu saja setelah memahami konsepnya itu nanti mampu untuk mengaplikasikan. Jadi kemampuan yang kedua yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah mampu untuk menganalisa aplikasi konsep-konsep yang telah dibahas dalam dunia ekonomi. Jadi misalnya nanti setelah memahami konsep tentang fungsi linier misalnya, nanti paham aplikasinya tentang keseimbangan pasar, fungsi permintaan, fungsi penawaran, lalu nanti ternyata di situ itu menggunakan konsep aljabar linier, fungsi non linier dan lain sebagainya. Itu nanti paham bagaimana menganalisa dan juga mengaplikasikan. Jadi pada intinya 2 hal tersebut itu merupakan capaian besar dalam mata kuliah matematika ekonomi, di mana detailnya nanti kita bahas ketika sudah membahas RPS-nya. Sebelum kita ke RPS, kita masuk ke teknisnya dulu. Jadi teknis perkuliahan yang pertama kaitannya sama pembelajaran. Saya upayakan sebisa mungkin, walaupun kondisi saya memang sedang tidak begitu sehat dalam beberapa semester terakhir, saya upayakan semoga nanti kita bisa 50% tatap muka, dimana ketika tatap muka ini nanti kita akan fokus ke dalam praktik ketika mengaplikasikan konsep matematika tersebut di dalam dunia ekonomi. Dalam bidang ekonomi, mengaplikasikan konsep matematika yang telah dipelajari. Itu ketika tatap muka. Sedangkan ketika daring atau ketika online, nanti akan saya fokuskan untuk membahas materi secara konseptual. Atau mungkin bisa dibalik dan juga bisa dicampur juga, nanti tergantung kondisionalnya. Yang jelas nanti 50% kita upayakan tatap muka, 50% diupayakan untuk daring atau online. Lalu khusus untuk perkuliahan online-nya ketika tidak tatap muka, itu nanti akan ada beberapa hal yang perlu disepakati. Yang pertama, kaitannya sama absensi. Absensi tentu saja saya akan menggunakan syakat sebagaimana yang telah diwajibkan oleh IMISNU ya. Jadi pakai syakat, tetapi untuk saya bisa mengupload ke syakat dengan relevan dan juga valid, saya harus tahu betul bahwasannya Anda memang mengikuti perkuliahan online tersebut atau tidak. Maka dari itu nanti absensinya itu menggunakan Google Form. Kalau perkuliahan tentu saja menggunakan video semacam ini, media video YouTube, tapi kalau absensi nanti menggunakan Google Form. Lalu selain itu, setiap kali perkuliahan itu pasti akan ada tugas yang dikumpulkan. Baik itu tugas ringan ya, tapi rata-rata ringan semua. Kenapa? Karena prinsip saya adalah ketika kuliah online itu Anda tidak menumpuk tugas. Jadi misalnya, kuliah hari Selasa, hari ini 22 Februari 2022, maka Anda mengikuti perkuliahan hari ini, maka absensi dan tugas harus dikumpulkan hari ini, tidak boleh besok. Tujuannya apa? Pertama, agar saya bisa mengupload ke syakat dengan valid, itu yang pertama. Yang kedua, agar Anda tidak menumpuk-numpuk tugas di akhir. Itu. Lalu di sini, kalau misalnya
presensi sama tugas ini. Jadi kan pada intinya dalam Google Form itu nanti akan ada dua hal yang Anda lakukan. Yang pertama absensi, yang kedua adalah mengumpulkan tugas, di mana tugasnya itu nanti dalam bentuk kalau ini mungkin kemungkinan besar yang dikumpulkan di Google Form bukan MS Word ya. Kenapa? Karena kalau matematika itu kemungkinan nanti tugasnya itu dalam bentuk tulisan tangan. Tulisan tangan pengerjaan soal. Jadi nanti berbentuk foto. Berbentuk foto, gambar. Jadi Anda mengerjakan soal yang diberikan dalam selembar kertas, Anda foto. Nah, file fotonya ini diupload di Google Form. Teknisnya kemungkinan besar kebanyakan akan seperti itu ketika perkuliahannya online. Lalu presensi sama tugas itu harus dilakukan bersama-sama dalam satu Google Form. Jadi nggak bisa Anda presensi aja tanpa mengumpulkan tugas, atau mengumpulkan tugas aja nggak presensi, nggak mungkin. Dua-duanya ini dilakukan secara bersama. Lalu yang selanjutnya untuk presensi ya. Jadi presensi itu harus dilakukan di hari tersebut, di hari berlangsung. Kalau tidak, maka secara otomatis presensi tidak akan direkap. Karena aturan siakatnya seperti itu. Jadi misalnya hari ini adalah perkuliahannya, Anda presensinya besok, ya jelas Anda nggak bisa direkap presensinya. Kenapa? Karena perkuliahan hari ini, maka harus direkap hari ini presensinya. Tugasnya pun demikian. Tugasnya nanti akan saya cek di Google Form-nya itu antara kecocokan Anda mengumpulkan tugasnya dengan hari perkuliahannya itu cocok atau enggak. Jadi misalnya perkuliahannya hari Selasa, Anda mengumpulkannya hari Rabu, otomatis itu sudah tidak direkap. Jadi saya harapkan tiap kali ada tugas, hari ini kuliah, ada tugas, langsung kerjakan. Di hari itu juga paling lambat jam 6 sore. Paling lambat jam 6 sore, nanti karena setelah jam 6 sore ini nanti saya baru akan merekap absensinya. Kalau tugasnya biasanya saya rekap nanti menjelang mid semester atau menjelang tengah semester. Tapi kalau untuk presensinya itu biasanya saya menguploadnya itu malam hari. Jadi pukul 18 saya harapkan semua sudah absensi. Karena presensi itu dibarengkan dengan pengumpulan tugasnya. Kalau mau lebih enak lagi, misalnya kuliah jam 9 atau jam 12 atau jam 14, maka ketika mengikuti perkuliahan online itu langsung kerjakan tugasnya, langsung dikumpulkan, selesaikan saat itu juga. Jangan menunda-nunda. Oke. Itu untuk teknis perkuliahan online-nya. Sekarang kita akan bahas mengenai RPS-nya. Jadi untuk RPS-nya, nama mata kuliahnya adalah Matematika Ekonomi. Matematika Ekonomi kadang kalau di fakultas atau di tempat lain kadang dikatakan Matematika Keuangan. Ada juga yang mengatakan hanya Matematika Dasar. Tapi di jurusan ekonomi sama aja sebetulnya, karena pada intinya semuanya membahas tentang bagaimana konsep matematika diaplikasikan dalam bidang ekonomi. 2 SKS untuk semester 2 ya. Lalu untuk deskripsi mata kuliahnya itu pada intinya Anda mampu memahami konsep serta memahami konsep dan juga memahami aplikasinya dalam bidang ekonomi. Apa saja sih yang dibahas di sini? Ini setidaknya ada beberapa poin. Nanti mencakup yang pertama mengenai deret, lalu yang selanjutnya mengenai fungsi, lalu mengenai limit, mengenai diferensial, integral, lalu terakhir nanti adalah matriks. Jadi konsep-konsep yang telah Anda pelajari dulu mulai dari SMP sampai SMA, semuanya itu merupakan konsep matematika yang sebenarnya itu merupakan konsep matematika terapan. Artinya konsep tersebut itu bisa diterapkan dalam bidang ekonomi. Secara teknis, pertemuan pertama ini kita membahas RPS ya, sebagaimana yang sedang kita lakukan saat ini. Lalu yang kedua nanti kita sudah membahas mengenai konsep deret ya. Per minggu kedua itu nanti mengenai deret hitung dan deret ukur, dan ini dilakukan selama 2 pertemuan. Jadi minggu kedua dan minggu ketiga membahas deret hitung dan deret ukur. Sebagaimana yang dibahas tadi, selang-seling, yang ini membahas teorinya, yang ini membahas praktiknya. Jadi minggu besok kita membahas mengenai teori, minggu depannya kita membahas praktik aplikasinya. Lalu fungsi linier dan non-linier pada minggu selanjutnya, lalu praktiknya atau aplikasinya pada minggu selanjutnya. Lalu limit pun demikian, 2 minggu,
diferensial 2 minggu, integral 2 minggu, lalu matriks 2 minggu. Yang terakhir nanti adalah post test. Pertemuan sebelum UAS itu adalah post test, di mana post test ini nanti semacam kayak latihan soal sebelum menjelang ujian akhir semester atau UAS. Itu untuk RPS-nya. Nanti RPS-nya saya juga share via WA group. Yang selanjutnya mengenai bobot ya. Bobot ini sebetulnya nggak seperti ini ya. Kenapa? Karena disiakat antara tugas, UTS, dan UAS serta kehadiran itu sudah ditetapkan proporsinya. Jadi kita nggak perlu menyepakati lagi berapa persen tugas, UTS, UAS karena sudah disepakati disiakat. Jadi itu aja. Lalu untuk referensinya itu yang utama yang kita gunakan yang atas ini. Nanti file PDF-nya saya share via WA group ya. Jadi judulnya adalah Matematika Terapan untuk Ekonomi. Itu untuk buku utama yang kita pakai. Nanti file PDF-nya saya share via WA group. Untuk yang lain silahkan Anda bisa cari sendiri kalau misalnya membutuhkan referensi yang lain. Bahkan Anda bisa menggunakan referensi literatur bahkan dari internet pun tidak masalah, karena kalau kita berbicara matematika ya, matematika itu kan bukan ilmu agama, itu adalah ilmu yang ranahnya itu pengetahuan alat. Jadi Anda mau pakai literatur mana aja itu saya kira itu bisa menjadi sumber referensi, bahkan internet, YouTube dan semuanya itu bisa Anda pakai. Kecuali kita sedang membahas tentang agama, hati-hati jangan pakai internet sebagai referensi. Lalu yang selanjutnya kaitannya sama penugasan. Oh iya, penugasannya nanti kita bahas saja ketika menjelang UTS dan menjelang UAS. Tidak perlu kita bahas hari ini. Oke, sebagaimana yang kita bahas tadi bahwasanya setiap pertemuan online kita selalu akan ada tugas, maka saya berikan tugas ringan awal ini untuk sekaligus saya mengetahui kemampuan dasar Anda di dalam matematika. Ini tugasnya, ini merupakan tugas 1, tugas pertama dari pertemuan pertama. Untuk sekaligus saya ingin tahu seberapa paham Anda atau seberapa jauh pengetahuan Anda mengenai teori ekonomi yang menggunakan matematika. Soalnya adalah berikan satu contoh kasus ya. Jadi satu contoh kasus penerapan matematika dalam bidang ekonomi, satu aja. Berikan satu contoh kasus penerapan matematika dalam bidang ekonomi. Misalnya, Anda tahu mengenai teori keseimbangan pasar atau teori tentang kurva permintaan ya, di mana ketika harga naik permintaan akan turun, ketika harga turun permintaan akan naik. Konsep yang seperti itu namanya kasus ekonomi. Kasus ekonomi yang menggunakan penerapan matematika. Tidak berhenti di situ, jelaskanlah kasusnya. Jadi kasusnya itu dijelaskan, misalnya tadi mengenai kurva permintaan, dijelaskan bagaimana sih kurva permintaan itu terjadi, detailnya bagaimana, dijelaskan mengenai kurva permintaan itu. Lalu selanjutnya jelaskan konsep matematika yang dipakai. Jadi ternyata ini menggunakan fungsi linier. Fungsi linier dengan persamaan apa? Misalnya Y sama dengan MX plus C, di mana persamaan ini menggunakan gradien untuk mengukur tingkat kemiringan kurvanya dan lain sebagainya. Anda jelaskan seperti itu. Tentu saja ini saya tidak akan melihat benar atau salah, sama sekali tidak. Jadi dalam tugas pertama ini tidak ada benar, tidak ada salah, karena belum dimulai perkuliahan kita, materinya belum kita mulai. Saya hanya ingin tahu seberapa jauh pemahaman Anda mengenai matematika dan juga penerapannya. Oke, saya kira itu untuk tugas pertama. Seperti yang saya terangkan tadi, silahkan kerjakan ini. Kalau untuk yang ini kerjakan aja di MS Word ya, di MS Word diketik lalu atau saya pilih dua pilihan wes. Anda bisa kerjakan di MS Word diketik, atau yang kedua Anda kerjakan di selembar kertas juga boleh. Kalau Anda kerjakan di MS Word maka langsung diupload di Google Form. Tapi kalau Anda kerjakan di selembar kertas maka fotonya yang Anda upload di Google Form. Seperti itu. Itu untuk tugasnya. Nanti ketika mengumpulkan tugas nanti bareng sama absensinya. Pada intinya tugas Anda adalah absensi.
absensi itu sekaligus mengumpulkan tugas seperti itu. Dan dari dua hal itu seperti yang saya bilang tadi maksimal jam 6 sore hari ini. Saya kira itu untuk materi pertama, pertemuan pertama mata kuliah matematika ekonomi. Untuk semua file-filenya yang dibutuhkan dalam perkuliahan ini nanti saya upload di WA group. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.